Pada peringatan ke-79 Hari Bayangkara Selasa pagi, sejumlah atraksi dihadirkan Polri yang membuat kagum tamu undangan dan masyarakat yang hadir di Monas. Salah satunya adalah atraksi dari robot anjing atau K9 dan robot humanoid yang dipamerkan di hadapan para penonton. Robot humanoid ini diberi nama Ropi atau robot polisi Indonesia. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, robot humanoid ini memberikan hormat. Robot ini diklaim bisa mendukung tugas-tugas polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Momen salam hormat itu terjadi saat gerak jalan bersama pasukan lainnya. Teknologi humanoid itu berasal dari Korps Sabara Baharkam Polri. Penampilan Ropi layaknya prajurit manusia Polri. Mereka berbaris dalam rombongan lengkap dengan atribut Polri seperti rompi anti peluru dan baret Polri. Pasukan robot humanoid ini berbaris bersama robot anjing K9, robot agrikultur, dan robot tank. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Sepasang kekasih melakukan transaksi penjualan sepeda motor dengan dua orang pria di Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat. Belakangan diketahui mereka menjadi korban penipuan dua orang yang mengaku sebagai anggota polisi. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Dari hasil olah TKP, dua pelaku akhirnya ditangkap di kamar kontrakannya di kawasan Cengkareng. Polisi juga menyita sepeda motor hasil curian. Dapatkan laporan polisi terkait penipuan yang dilakukan oleh seorang yang mengaku anggota Polri. Kami dari tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan dan dapat mengidentifikasi pelaku. Hingga kini kedua pelaku masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani iNews melaporkan. Terekam pada kamera pengawas luar rumah, dua orang pelaku mencuri 2 unit kendaraan motor milik warga lingkungan Calincing, Pasir Buah, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Pelaku memakai topi dan penutup wajah agar identitasnya tidak dikenali. Meski telah dikunci ganda, kedua pelaku ini tetap berusaha menggondol 2 unit sepeda motor dengan mengangkatnya hingga keluar rumah. Indra, pemilik rumah, mengetahui 2 unit kendaraan motornya yang biasa digunakan untuk berjualan kerupuk itu hilang dari anaknya saat bangun pagi. Kemudian dirinya langsung melihat rekaman kamera pengawas. Peristiwa pencurian terjadi sekitar pukul 4 pagi atau subuh. Korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sektor Cipocok Jaya. Kunci setang, kunci cakram, kunci roda, makanya diangkat. Ini baru pertama kali kejadian atau emang sudah? Untuk saya pertama kali, untuk tetangga sudah sering dibilang seperti rawan. Menurut korban, di daerahnya memang rawan terjadi pencurian. Terhitung sejak awal tahun hingga saat ini sudah 3 unit kendaraan motor digasak maling. Aparat Polres Cimahi membongkar praktek kanibal ratusan motor curian di kampung Ciharacas, Cipende, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari lokasi, polisi mendapati ratusan jenis spare part motor dan STNK serta BPKB palsu dan menangkap 2 pelaku yang menjadi otak praktek mempreteli ratusan motor curian. Kasus terbongkar setelah seorang pelaku ditangkap. Usai pengembangan, hasil motor curian dijual ke penadah, lalu dipreteli dijual secara kiloan oleh pelaku yang beromset 200 hingga 500 ribu rupiah per hari. Kurang lebih ada ratusan motor yang sudah dikanibal. Yang mana mekanisme pengadibalannya adalah bila mana pelaku datang malam hari itu juga langsung dikanibal oleh tersangka C. Puluhan BPKB dan ada ratusan STNK yang saat ini masih kami dalami terkait dengan keasliannya. Polisi masih mengembangkan kasus terkait kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus ini. Sementara para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono iNews melaporkan. Inilah video viral saat sejumlah petugas medis berupaya melakukan pertolongan terhadap seorang pasien wanita, Ulfah Yulia, di RSUD Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat.
Nahas, Yulia menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu kemarin usai menjalani perawatan selama 2 hari di RSUD Cibabat. Sang suami pasien pun langsung mengamuk lantaran diduga lambannya penanganan dokter dan petugas medis terhadap istrinya. Suami pasien menilai adanya unsur kelalaian dari pihak RSUD Cibabat. Awalnya, istrinya didiagnosa mengidap penyakit radang usus dan tumor jinak hingga perutnya kerap dipenuhi cairan. Kelalaian aja, keterlambatan dalam menangani gitu. Nah, gitu. Nah, seandainya itu meskipun hari libur ya, itu apa nggak bisa nelpon ke dokter untuk minta izin. Dok, ini ada pasien nih, darurat, mohon izin untuk tindak lanjut. Apa nggak bisa kayak gitu? Itu rumah sakit. Namun, menurut pihak RSUD Cibabat Cimahi, pihaknya sudah melakukan penanganan medis sesuai prosedur yang berlaku. Dan kami selalu menangani, tidak ada membedakan tuh, itu BPJS, pasien umum dan seterusnya. Karena di IGD sudah kita tetapkan tidak ada seperti, dan itu sudah aturan. Pasien itu pasien BPJS ya, dan bahkan sampai dirawat sudah kami lakukan dengan prosedur yang memang sudah ada di rumah sakit kami. Pihak keluarga berharap pelayanan rumah sakit dapat lebih adil dan setara, baik bagi pasien BPJS maupun pasien non-BPJS. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Ini nggak kuurus. Seorang pria yang juga merupakan kepala desa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara mengamuk hingga menganiaya 2 wanita yang merupakan warganya sendiri. Diketahui sang kades tak terima saat mengetahui keluarganya digosipkan oleh kedua korban. Sang kades juga mengancam tak mau lagi mengurusi kedua warganya tersebut terkait hal apapun yang berurusan dengan pihak desa. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar di wajah, bahkan salah satu korban giginya copot akibat terkena pukulan. Hingga kini kedua belah pihak belum mau berkomentar terkait kasus. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Anyus melaporkan. Dari video rekaman yang beredar, seorang pria yang memakai jaket dan tas ransel mengalami luka di kepala akibat pengeroyokan yang dialaminya. Peristiwa ini terjadi di Terminal Arjosari, Kota Malang pada Kamis malam. Korban diketahui merupakan anggota TNI aktif yang diduga dikeroyok oleh 5 hingga 6 orang. Usai kejadian, 3 pengeroyok korban ditangkap anggota Satreskrim Polresta Malang Kota. Terduga pelaku yang merupakan jupang atau juru panggil penumpang di Terminal Arjosari kemudian dititipkan ke Rutan Polda Jatim. Informasi di lokasi sebelum peristiwa terjadi, korban sempat terlibat cekcok dengan para pelaku hingga terjadi pengeroyokan. Kini polisi masih mengembangkan kasus dan memburu pelaku lainnya. Dan hasil pemeriksaan dari ketiganya masih kami melaksanakan penyelidikan pengembangan. Semoga aja kami mohon doanya pengembangan tersebut bisa terungkap dan akan kami rilis selanjutnya lengkapnya ada di Polresta Malang. Sementara itu pada Selasa siang, warga sekitar Terminal Arjosari menggelar aksi damai menolak keberadaan premanisme di Terminal Arjosari Kota Malang yang dikelola Kementerian Perhubungan ini. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.